Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil ahli sunnah wal jamaah, bitahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ana sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu Ana namanya Imam Dwi Atmaji, atau biasa teman-teman manggilnya Wa Aji. Atau misalnya kalian manggil dengan yang lain, bolehlah dengan sesuka hati. Dan umur Ana di sini 23 tahun, dan di sini Ana akan menjadi calon anggota baru remaja Masjid Agung Batam. Lahir di kota Batam yang tercinta ini, di Indonesia Raya. Baiklah, tanpa berpanjang lama, di sini Ana akan mereview ulang apa yang telah kakak-kakak remaja Masjid Agung sampaikan. Di sini Ana akan mereview 3 materi. Materi pertama yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita ini selama belajar dari TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah, udah ilmu yang kita banyak dapati, alangkah lebih baiknya kita bermanfaat buat orang lain. Ilmu kita bagikan orang lain. Jadi bukan hanya harta kita, senyum kita, jadi kita juga bisa memberikan ilmu-ilmu ini kepada orang yang lain agar bermanfaat. Dan di sini remaja Masjid Agung Batam mempunyai visi atau tujuan, yaitu sentral atau berpusat. Patokan kegiatannya apa? Yaitu bertumbuh dan menumbuhkan. Jadi semisal teman-teman sekalian yang merasa minder atau merasa aku belum punya skill kak, aku nggak bisa desain, aku nggak bisa bikin video. Nah, di sini kita akan upskill, menumbuhkan ilmu itu di dalam jiwa, bertambah ilmu, dan semuanya ini butuh proses. Nah, di situ materi pertama. Jadi kita jangan malu, jangan minder. Kita di sini semuanya berkumpul untuk memberikan yang terbaik, baik itu ilmu, jiwa, raga, dan mental. Materi kedua yaitu berdakwah. Ya, jadi berdakwah itu apa? Berdakwah adalah mengajak orang menuju jalan yang benar, jalan kebaikan sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kita punya teman-teman, kita punya ilmu, kita berbagi. Nah, sama nih, materinya nggak beda jauh dari antara 1 dan 2. Kita mengajak agar kembali jalan yang benar. Siapa tahu kita dengan mengajak orang lain mengajak jalan yang benar, maka orang itu bisa aja juga mengajak kita ke jalan benar di saat kita lupa, di saat kita tidak tahu. Insya Allah, Allah bantu jalan kita menuju jalan kebenaran. Berdakwah itu penting gak sih? Sangat penting. Bahkan berdakwah itu wajib loh teman-teman. Sebuah kebutuhan yang harus kita tanam diri dalam hati, bahwasanya dakwah itu wajib. Dakwah itu syiar. Dakwah itu nggak harus melulu seperti ini. Bisa dengan senyuman atau dengan motivasi seperti di Instagram, di Facebook, di YouTube, bahkan di TikTok. Di zaman seperti ini kita bisa loh berdakwah, memberikan kata motivasi, memberikan ajaran yang baik, contoh sunnah-sunnah Rasul yang pernah lakukan. Nah, berbagi sharing, syiar, berdakwah ke jalan yang benar. Tentunya yang sudah Allah
Allah dan Rasulnya tetapkan. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, sesungguhnya jin dan manusia aku ciptakan untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas kenapa kita menjadi sebuah kewajiban, sebuah anjuran. Bahkan terkadang kita ini kalau tidak memberikan kebenaran orang lain atau meluruskan, sepertinya ada yang kurang. Bahkan ya, seorang pencuri pun butuh seorang kebenaran atau seorang keadilan. Maksudnya apa kak? Kok pencuri keadilan? Contohnya, mereka mencuri 5 orang di bank. Setelah dicuri berhasil, mereka bagi rata. Nah, di sini dibagi rata itu adalah kata keadilan. Walau mereka udah mencuri pun pengennya bagi rata, hasilnya baik. Iya, siapapun orangnya, siapapun statusnya, siapapun jabatannya, siapapun latar belakangnya dia, pasti dia ingin kebenaran, pasti dia ingin kebaikan. Pengen cara makan yang baik, cara pola hidup yang baik, bagaimana cara menuju ke jalan surga yang baik dan benar. Materi ketiga, yaitu organisasi dan manajemen permasalahan. Jadi setelah kita bergabung, berkumpul, kita yang awalnya tidak kenal, kita beda-beda tempat asalnya, di sini kita berorganisasi dan bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini karena kita bersama untuk saling menguatkan, bukan hanya untuk sekedar berkumpul-kumpul bareng, bahkan kita saling melengkapi. Yang dulunya tidak tahu A jadi tahu A, yang nggak tahu B jadi tahu B, yang nggak tahu C jadi tahu C. Saling melengkapi, saling menghargai. Itulah gunanya kita berorganisasi. Yang dulunya kita cuma rebahan, tidur-tiduran, gak tahu mau ngapain. Hari ini ngapain ya? Aduh, masih corona. Nah, disinilah kita punya organisasi, punya wadah. Kita sampaikan unek-unek kita sampaikan pemikiran-pemikiran kita. Jadi kita bisa saling membantu. Misal juga kita punya ada suatu pemikiran yang bagus buat teman kita sampaikan saja. Jadi di sini cara menangani sebuah permasalahan itu juga ada caranya. Di sini kita menggunakan dengan cara ACSE. Apa itu ACSE? Yang pertama, A. Assess the situation, atau mengetahui situasi. Jadi kita nggak sembarangan asal berkomentar atau asal berpendapat. Jadi kita melihat situasinya, lihat waktunya, apakah tepat atau tidak. Kedua, yaitu clarify the issue, atau memperjelas permasalahan. Terkadang nih kita dalam sebuah hidup atau sebuah acara atau sebuah permasalahan, kita nggak tahu sebenarnya masalah kita nih apa sih. Misal setiap hari corona, udahlah di rumah aja. Kita nih nggak jelas permasalahannya apa. Nah, jadi kita memperjelas permasalahan. Ini loh yang terjadi di dunia ini, atau ini loh yang terjadi di organisasi kita. Apa kita lebih baiknya seperti apa, atau kita sebaiknya berbuat apa, gitu. Jadi agar gambaran permasalahannya ini jelas. Ya, yang selanjutnya itu evaluate alternative approaches, menilai pendekatan alternatif. Jadi kita kan misal punya pendapat nih bareng, ada yang si A, si B, si C kumpul, kita menilai pendekatan alternatif apa yang kita lakukan, sebaiknya yang mendekati kebenaran itu apa yang terlalu kecil resikonya. Nah,
di situ. Itulah enaknya kita berorganisasi, enaknya berkumpul, ilmu kita tambah banyak, dan kita menjadi punya pengalaman yang banyak. Yang terakhir yaitu S, Solve the problem. atau mengurangi permasalahan. Ya, seperti yang Ana bilang sebelumnya, itu kita mencari apa saja yang kita lakukan yaitu nol resikonya, atau mengurangi dari permasalahan ini, problem-problem ini. Nah, itulah kita udah terorganisir, kita sudah berpikir, berkumpul bareng bagaimana kita mendapatkan cara yang lebih baik. Karena kita harus lebih baik dari hari ini, lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi bukannya kita berkurang, tapi kita harus setiap hari meningkat, belajar agar kita bertambah baik dan bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyetorkan hafalan hadis yang berjudul setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'ati yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apabila dia berhijrah dengan tujuan Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan hijrahnya Allah dan Rasulnya. Barang siapa dia hijrahnya niatnya dengan mencari dunia atau mencari wanita yang ingin dinikahinya, maka dia mendapatkan apa yang dia cari. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan hadis riwayat Muslim nomor 1907. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin ini saja yang Ana bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf dan bisa disampaikan di komentar di bawah ini. Siapa tahu berkenan atau memberikan pendapat-pendapat yang baik. Itu Ana sangat senang sekali. Karena di sini Ana juga masih belajar, masih butuh wawasan yang baik. Kita sama-sama belajar semua. Terima kasih atas waktunya mendengarkan Ana. Terima kasih atas waktu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Ada.